Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema Kemajemukan Masyarakat Desa Balangan yang beranggotakan Aulia Farika, Suci Ramadhani, Mulia Hafizah, Putri Septiana. Nur Hikmah, Roro Tunida, Anis Nurdiarahman. Selamat menyaksikan. Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah ini memiliki perbatasan dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten ini memiliki beragam ciri khas dan potensi. Paringin adalah ibu kota dari Kabupaten Balangan. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di kabupaten tersebut. Kabupaten Balangan dikenal dengan keindahan alamnya. Wilayah ini dipenuhi dengan hutan hujan tropis, sungai-sungai yang mengalir indah, serta kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan salah satu aset alam yang menakjubkan di sini. Taman Nasional Pegunungan Meratus sebagian besar terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun juga melibatkan wilayah-wilayah lainnya seperti Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Jadi, sebagian wilayahnya memang berada di Kabupaten Balangan. Pertanian memiliki peran penting dalam ekonomi Kabupaten Balangan. Berbagai jenis tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan buah-buahan tumbuh subur di daerah ini. Kabupaten Balangan juga memiliki potensi pertambangan yang signifikan. Batu bara dan berbagai sumber daya mineral lainnya dieksploitasi di wilayah ini. Kabupaten Balangan memiliki masyarakat yang beragam etnis dan budaya. Budaya Dayak dan Banjar cukup kental di daerah ini dan berbagai tradisi lokal masih dijaga dengan sangat baik. Pemerintah terus mengembangkan infrastruktur di Kabupaten Balangan, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup penduduk. Itu adalah gambaran umum tentang Kabupaten Balangan, yang merupakan bagian penting dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan potensi alam dan ekonomi yang menarik. Sejarah Balangan menurut Kakawin Nega Kertagama yang ditulis tahun 1365 di wilayah Barito atau Dusun Tabalong dan Saupu sudah menjadi daerah-daerah taklukan Gajah Mada Majapahit Mangkubumi Kerajaan Majapahit pada tahun 1387. Mampu Jatmaka, saudagar dari negeri Keling, India Selatan, mendirikan kerajaan negara Dipa dan ia memakai gelar Maharaja di Candi. Semula ibu kota berkedudukan di Candi Laras Margasari, daerah aliran Sungai Tapin, kemudian dipindahkan ke hulu di Candi Agung Negara Dipa, sekarang disebut Amuntai, dekat muara Sungai Tabalong, tetapi pelabuhan perdagangan yang resmi tetap di Muara Ampau. Ampu Jatnika kemudian dilantik sebagai penerus Raja Kuripan sehingga ia menjadi penguasa 4 negeri yaitu Candi Laras, Candi Agung, Kuripan, dan daerah Batung Batulis dan Baparada. Batung Batulis dan Baparada merupakan julukan Kabupaten Balangan dahulu di mana terdapat lokasi yang dikeramatkan yaitu Gunung Batu Piring atau Kampung Pahajatan, tempat mengambil buluh betung yang dipakai sebagai tiang istana Putri Junjung Buih. Menurut Hikayat Banjar, resensi pertama Raja Ampuh Jatmaka memerintahkan Menteri Ahmad Sari untuk menaklukkan daerah-daerah di hulu, yaitu Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Pitap, serta bukit-bukitnya. Maka diangkatlah ketua daerah setempat sebagai menteri-menteri sakai mengepalai daerah tersebut di bawah kekuasaan Arya Mahansari. Sementara itu, Menteri Pagiwatung Tadajiwa diperintahkan menaklukkan Batang Alai, Batang Amandit, Batang Labuan, serta bukit-bukitnya. Awalnya, Lambung Mangkurat menjabat sebagai pemangku raja negara Dipa penerus Maharaja di Candi, kemudian tahta raja dilanjutkan oleh anak angkatnya Putri Junjung Buih bersama suaminya Surayanata. Satu dari Majapahit, Lambung Mangkurat dengan sukarela mengambil posisi sebagai Mangkubumi negara Dipa karena sebenarnya ia bukanlah berdarah biru.
Pada masa kekuasaan Raden Sekar Sungsang, wilayah Balangan termasuk dalam wilayah Kerajaan Negara Daha. Nama negeri dengan ibu kota yang baru di sebelah hilir di Muara Hula, yaitu perpindahan Hari Gradiva sampai masa kekuasaan Tumenggung. Lokasi Muara Huk tersebut pada mulanya muncul sebagai pelabuhan bayangan Kerajaan Negara Dipa, padahal pelabuhan perdagangan yang resmi adalah Muara Rampiau. Dengan berdirinya Negara Daha, maka pelabuhan perdagangan dipindah dari Muara Rampiau ke Muara Bahan. Pada tahun 1526, wilayah Balangan menjadi bagian dari Banua Lima, sebuah provinsi di Kesultanan Banjar. Penduduk asli Balangan merupakan penduduk daerah aliran sungai DAS, Batang Balangan yang telah ditaklukkan oleh Mantri Panganan Arya Magatsari atas perintah Maharaja Negara Dipa, yaitu Ampu Jatmaka yang bergelar Maharaja di Candi. Suku Banjar yang mendiami wilayah berkas distrik ini disebut orang Balangan atau orang Lampihong atau Puak Balangan. Suku Dayak yang merupakan bagian dari suku Dayak Meratus yang disebut Dayak Pitap. Selain itu juga terdapat subetnis Dayak Lawangan yang disebut suku Dayak Dayah dan subetnis Dayak Maanyan yang disebut suku Dayak Dusun Halong. Salah satu kebudayaan yang ada di Balangan yaitu adat perkawinan yang memiliki khas, seperti adat pengawahan, yaitu menanak nasi dengan wajan besar yang biasa dilakukan oleh pemuda atau orang tua laki-laki di tempat acara perkawinan adat Kabupaten Balangan di desa tersebut. Mereka memiliki kekhasannya masing-masing, yaitu menggunakan sarung, berjaket, serta menggunakan songkok atau kupiah. Selain itu, adat penyambalan, yaitu membuat sambal untuk hidangan acara serupa yang biasanya dilakukan oleh gadis ataupun orang tua perempuan secara beramai-ramai. Memang begitulah kebiasaan warga di dekat pegunungan Meratus tersebut saat mengerjakan acara perkawinan, agar acara yang digelar cukup besar itu terasa ringan. Acara adat perkawinan yang lainnya juga ada yang disebut dengan bata tampanan atau pinangan. Bata tampanan biasanya penyelenggara perkawinan menghadirkan para ibu-ibu kedua belah pihak dan saat itu disajikan makanan khas setempat disebut wadai gayam. Untuk membuat panganan itu, para ibu-ibu setempat selalu bergotong royong membuatnya. Kemudian untuk menghadapi pesta perkawinan dengan menghadirkan hidangan yang begitu banyak memerlukan kayu bakar tak sedikit. Karena di kawasan tersebut masih memanfaatkan kayu bakar, maka warga pun dengan bergotong royong mencari kayu bakar yang ada di hutan-hutan, kemudian dikumpulkan satu persatu hingga tumpukan kayu bakar menggunung. Acara mencari kayu bakar bersama-sama tersebut disebut oleh warga setempat dengan mengayu. Acara itu pun tentu dibarengi dengan makan-makan bersama seperti nasi campur dengan garinting atau ikan kering yang ditambah sedikit dengan. Kebudayaan yang ada di Kabupaten Balangan tidak hanya terdapat pada tradisi pernikahannya saja, namun ada juga tradisi yang masih dilakukan masyarakat di Kabupaten Balangan, seperti tradisi aru adat Mesiwah Parigumboh yang wajib dilakukan saat panen tiba oleh masyarakat suku Dayak Deah, Kabupaten Balangan, sebagai bentuk syukur dan tolak bala. Tradisi ini melakukan penyerahan ngemonta atau yang disebut dengan hasil panen kepada pelaksana ritual untuk diserahkan kepada Sang Pencipta dalam bentuk hasil panen yang masih mentah. Kabupaten yang telah berusia 13 tahun ini memiliki 5 penganut agama yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Kesemua agama ini ada di salah satu kecamatan yakni Kecamatan Halong dengan 3 desa seperti Desa Halong, Kapul, dan Liu. Tak bisa dipungkiri kepercayaan dalam hal ini agama sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Namun di Kabupaten Balangan perbedaan agama menjadi masyarakatnya semakin toleran sampai saat ini. Pun tak pernah ada terjadi konflik di masyarakat terkait soal keberagaman agama. Justru melalui keberagaman beragama inilah membuat masyarakat semakin rukun dan damai berdampingan. Malah sikap toleran selalu diaplikasi oleh masyarakat sejak dahulu kala secara turun-menurun. Misalnya di agama Islam ada kegiatan maka masyarakat yang beragama lain tak jarang juga ikut membantu. Begitu pula sebaliknya. Meski perbedaan keyakinan tak pernah memicu konflik di tengah masyarakat, malah semakin membuat masyarakat saling gotong royong dan membantu satu sama lain dikarenakan masyarakat memiliki garis keturunan historis yang sama. Kita sebagai umat Katolik selalu terbuka dan datang setiap ada kegiatan di agama lain. Demikian juga mereka. Ini juga terjalin berpuluh-puluh tahun di tempat ini, kata katalis umat Katolik Stasi Halong. Zaini di Halong sendiri umat Islam memang lebih mendominasi, sementara di desa Kapul mayoritas masyarakat beragama Buddha, sedangkan di desa Liu lebih banyak menganut agama Buddha. Namun masyarakat yang minoritas beragama lain tak pernah merasa dikucilkan, malah merasa selalu mendapatkan dukungan dari pemeluk agama mayoritas, seperti yang dirasakan oleh penganut agama Protestan. Mayoritas agama Islam kemudian Buddha, tapi toleransi antar agama sampai sejauh ini masih merasakan tidak pernah ada permasalahan dan bahkan sangat baik, ujar Pendeta GKE Protestan Halong Damayanto. Berdasarkan data grafik yang dicatat Badan Pusat Statistik atau BPS tempat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2020 lalu mengalami penurunan yang drastis hingga kurang 2,47% dibanding tahun 2019 yang berada pada angka 3%. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan ini terasa semakin miris kalau perbandingannya ditarik ke 5 tahun terakhir, yang mana sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Balangan, Dedi Winarno, kalau ditarik lagi dari tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan hingga 2019 terus positif. Namun, di tahun 2020 terjadi resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Balangan juga Kalsel secara umum mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Tapi, pertumbuhan ekonomi Balangan lebih besar negatifnya, terang Dedi. Dikatakan Dedi, pada awal tahun 2019 semua kabupaten atau kota dan provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Namun pada tahun 2020, pandemi COVID-19 sudah mulai menghantam sektor ekonomi. Selain itu, lanjutnya, turunnya ekonomi Balangan juga karena sangat bertumpu pada pertambangan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, setengah lebih atau 58,91% penunjang ekonomi Balangan disumbang sektor tambang. Sementara pada tahun itu permintaan batubara sedang turun. Lantas, bagaimana pertumbuhan ekonomi Balangan sejauh tahun berjalan ini? Dikatakan Dedi, melihat pasar batubara dunia yang semakin bagus, bahkan harganya yang menembus angka USD 2.000 per metrik ton, pertumbuhan ekonomi Balangan diprediksi kembali positif. Indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu wilayah, salah satunya dilihat dari data produk domestik regional bruto atau PDRB. Dari situ bisa dilihat kekuatan ekonomi suatu wilayah, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator lainnya, tandasnya. Bupati Balangan Abdul Hadi paparkan rencana aksi sumber daya manusia tahun 2021-2024 secara virtual bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, Kemendagri Republik Indonesia, bertempat di ruang rapat Bupati Balangan, Jumat 30 Juli 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan kegiatan hari ini bersama Kementerian Dalam Negeri. Setiap bupati dan wali kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen perencanaan sumber daya manusia. Alhamdulillah,
tadi kita telah memberikan pemaparan tentang rencana kita ke depan, yaitu meningkatkan kemampuan aparat sipil negara kita supaya layanan birokrasi pemerintah negara lebih baik ke depannya. Abdul Hadi mengatakan ada beberapa poin yang dilaksanakan, misalnya pada bidang pendidikan diatur mengenai jam belajar dan pelaksanaannya, kemudian tenaga pengawas pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan juga dimasukkan ke dalam perencanaan aksi. Abdul Hadi juga menambahkan, selanjutnya di bidang kesehatan juga akan dikembangkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang ada di dalam pemaparan dokumen itu ada banyak isu yang harus disampaikan, tapi fokus kita juga ada di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Daerah. Daring yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Balangan ini dihadiri Kepala Bapeda Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni, Kepala BK PPD Kabupaten Balangan, Supriyanur, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.